Oke, mari kita bedah satu gagasan paling fundamental dari Karl Marx. Pertanyaannya simpel, gimana sih caranya uang bisa jadi lebih banyak uang? Atau dengan kata lain, gimana uang berubah jadi kapital? Kalau dipikir-pikir, aneh juga ya. Ngeluarin duit cuma buat dapat duit dengan jumlah yang sama persis. Kayak buang-buang waktu. Tapi, justru dari keanehan inilah kita bisa mulai ngerti apa itu kapital. Yuk kita bareng-barang pecahin misteri ekonomi ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yang kita semua lakuin sehari-hari. Namanya sirkulasi sederhana. Intinya, kita menjual sesuatu supaya kita bisa membeli sesuatu yang lain. Simpel banget kan? Alurnya itu bisa kita sebut KUK, alias komoditas, uang, komoditas. Jadi, Anda punya komoditas, sebut aja jagung. Anda jual jagung itu, dapat uang. Terus uangnya Anda pakai buat beli komoditas lain yang Anda butuhin, misalnya baju. Selesai. Nah, yang paling penting di sini tuh, lihat deh peran uangnya. Di sirkuit KUK ini, uang itu cuma kayak jembatan aja. Dia jadi perantara buat mindahin Anda dari jagung yang Anda punya ke baju yang Anda mau. Begitu Anda dapat bajunya buat dipakai, ya udah, siklusnya berhenti di situ. Tujuannya adalah konsumsi. Nah, sekarang siap-siap ya, kita bakal balik total logikanya. Inilah yang disebut pembalikan kapitalis. Di sini, tujuan utamanya bukan lagi konsumsi. Beda banget. Rumusnya sekarang jadi UKU, uang, komoditas, uang. Lihat kan bedanya? Kita nggak mulai dari barang, tapi dari uang. Tujuannya adalah, ya, beli sesuatu, misalnya kapas, tapi bukan untuk dipakai. Kapas itu dibeli cuma untuk dijual lagi, demi mendapatkan uang lagi. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung di tabel ini. Di sirkulasi sederhana, UKU titik awalnya komoditas, tujuannya nilai guna, dapat barang buat dipakai. Nah, kalau sirkulasi kapital, UKU, titik awalnya uang, tujuannya nilai tukar, biar dapat lebih banyak uang. Di sini, uang bukan lagi jembatan, tapi jadi titik awal sekaligus tujuan akhir. Nah, disinilah muncul pertanyaan besarnya. Kalau Anda beli komoditas harga 100, terus dijual 100 lagi, kan nggak untung sama sekali. Jadi, lebihnya itu datang dari mana coba? Dari mana profitnya? Ya kan logikanya kalau transaksinya adil, nilai yang ditukar ya harusnya sama. 100 ditukar dengan 100. Gak mungkin dong tiba-tiba muncul nilai baru entah dari mana. Proses jual beli itu sendiri seharusnya nggak menciptakan nilai tambahan apapun. Terus gimana dong? Apa ada yang curang? Ternyata, menurut Marx, solusinya itu bukan di situ. Jawabannya tersembunyi di dalam rumusnya sendiri dengan satu tambahan kecil, tapi krusial banget. Jelas, tujuan sirkuit ini bukanlah untuk berakhir dengan jumlah uang yang sama persis, kayak yang dibilang di awal tadi, itu konyol dan gak ada gunanya sama sekali. Tujuan yang sebenarnya adalah UKU aksen. Nah, ada tanda aksen atau prime di belakangnya. Tanda kecil ini yang mengubah segalanya. U aksen ini artinya jumlah uang yang lebih besar dari uang di awal. Kelebihan duit ini, selisihnya ini, yang kita sebut delta U. Nah, inilah yang oleh Marx disebut sebagai nilai lebih atau surplus value. Proses inilah gerakan untuk menghasilkan nilai lebih yang mengubah tumpukan uang biasa menjadi kapital. Jadi kapital itu bukan sekedar uang, tapi nilai yang terus-menerus berekspansi, yang bisa beranak. Oke, jadi satu misteri udah kejawab. Kita sekarang tahu apa itu kapital, uang yang terus nambah, nilai yang berekspansi. Tapi, ternyata ini malah nimbulin pertanyaan yang lebih gede dan lebih dalam lagi. Soal ini, Marx tegas banget. Dia bilang, kalau yang ditukar nilainya setara, ya nggak bakal ada nilai lebih yang dihasilkan. Artinya, sirkulasi, tindakan jual beli itu sendiri, nggak bisa jadi sumber keuntungan atau nilai lebih itu. Jadi, pertanyaannya jadi makin rumit kan? Kalau nilai lebih itu nggak datang dari proses jual beli, terus datangnya dari mana dong? Gimana caranya nilai bisa bertambah kalau semua transaksi di pasar pada dasarnya adil dan setara? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh penjelajahan di buku Das Kapital.